Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur, hormat kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena kasih-Mu memimpin kami untuk boleh memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus yang diam dalam kami terus mengajari kami, menolong kami untuk mengerti kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Kami akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, imanmu yang menyelamatkan hidupmu. Imanmu yang telah menyelamatkan hidupmu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentu kalau kita melihat karya ciptaan Tuhan di dalam kehidupan tubuh jasmani kita, mungkin kita akan mengatakan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kemuliaan bagi hanya nama Tuhan yang telah menciptakan kita sedemikian rupa, sempurna. Apalagi kalau hidup kita adalah hidup yang memiliki segala potensi, segala talenta, kelebihan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tetapi ada orang yang hidupnya sempurna secara fisik dan jasmani, tetapi hidupnya menjadi seorang
yang mengharapkan belas kasihan sesamanya. Dia tidak mau menggunakan apa yang ada pada dirinya untuk memperoleh berkat, memperoleh belas kasih, memperoleh rezeki dalam kehidupannya. Makanya sangat-sangat disayangkan kalau kita melihat ada orang yang memiliki tubuh, pikiran yang sehat, tubuh jasmani yang sempurna dan kuat. Mereka menjadi pribadi yang mengharapkan belas kasihan orang lain melalui minta-minta. Ya. Ada orang yang meminta-minta karena kelemahan fisik. Tetapi ada juga yang meminta-minta, dia punya tubuh yang sempurna, tetapi karena dia malas bekerja, malas berusaha, sehingga dia habiskan waktunya dengan mengharapkan belas kasih orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbeda dengan Bartimeus, orang yang buta sejak lahirnya ini. Dia buta sejak lahir, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dia mengharapkan belas kasihan orang lain dengan duduk di pinggir jalan. Keadaan yang memang tidak bisa membuat dia menghasilkan sesuatu dengan bekerja dan melakukan pekerjaan yang lain, karena secara fisik dia memiliki kelemahan, tidak dapat melihat. Bartimeus tidak dapat melihat segala ciptaan dan karya Tuhan. Bartimeus tidak dapat melihat keindahan ciptaan dan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini ataupun di sekitar hidupnya. Pergumulan ini tentu berat yang harus dia hadapi. Tetapi walaupun dia buta secara jasmani, tidak dapat melihat karya ciptaan dan kebaikan, keindahan alam sekitarnya. Tetapi Bartimeus mengimani apa yang pernah diberitakan, diceritakan atau disampaikan oleh orang-orang banyak kepada dirinya. Kalau ada sosok yang bernama Yesus, yang sungguh luar biasa dengan hikmatnya mengajar, yang penuh kuasa, dapat mengadakan mujizat, tentu mendengarkan nama Yesus ini, Bartimeus imannya mengantarkan dia untuk mempercayai, mengimani Yesus yang dia dengar itu, membuka iman percaya Bartimeus tertuju kepada Yesus Kristus. Sehingga ketika Yesus dan murid-muridnya beserta orang yang berbondong-bondong keluar dari Yeriko, Bartimeus menggunakan kesempatan yang baik itu. Dia mau sesuatu terjadi dalam kehidupannya ketika dia bisa bertemu dengan Yesus.
Ketika Bartimeus mendengar kalau Yesus melintas dari hadapannya, maka mulailah Bartimeus berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Seruan ini dia sampaikan dengan imannya, dengan keyakinannya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sebuah bentuk usaha yang dikerjakan oleh Bartimeus atas penderitaan dan pergumulan yang sedang dia hadapi. Dia tidak peduli dengan situasi lingkungan sekitarnya. Walaupun secara sosial dia diasingkan, dia tidak dianggap karena memiliki cacat fisik, tidak dapat melihat. Tetapi itu tidak menjadi putus harapan dari Bartimeus. Bartimeus semangat untuk berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ketika Bartimeus berseru, banyak orang yang menegur Bartimeus untuk diam. Tetapi Bartimeus tetap percaya. Dengan dia berseru, dia percaya keadaannya pasti mengalami perubahan. Dia kembali berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." 2 kali Bartimeus berseru kepada Yesus, dan pada akhirnya Yesus pun mendengarkannya. Dan Yesus menyuruh muridnya untuk memanggil dia. Ketika muridnya memanggil Bartimeus, apa kata muridnya? "Kuatkanlah hatimu, ia memanggil engkau." Saudara-saudara, ketika Bartimeus mendengarkan panggilan itu, tentu ada perasaan sukacita, gembira dan bahagia. Harapan yang selama ini dia nanti-nantikan untuk dapat bertemu dan mendengarkan suara Yesus pada akhirnya bisa berjalan, bisa tepat pada waktunya. Yesus berkata kepada Bartimeus, "Apa yang kau inginkan dariku?" "Rabuni," agar aku dapat melihat. Tentu itulah yang menjadi permohonan, permintaan yang terbesar dalam kehidupan Bartimeus. Bartimeus hanya ingin dapat melihat dunia, melihat kebahagiaan, keindahan, karya Tuhan dalam kehidupannya. Ketika permintaan Bartimeus itu hanya untuk melihat, Yesus katakan, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Lihat saudara-saudara, Bartimeus bukan hanya sembuh secara jasmani, tetapi keselamatan juga dia terima karena imannya akan apa yang dia pernah dengar tentang Yesus. Imannya itu yang menghantarkan dia memperoleh kesembuhan. Imannya itu yang menghantarkan dia memperoleh keselamatan. Sehingga Bartimeus mengikut Tuhan dalam perjalanan Yesus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentu penderitaan, pergumulan, kesusahan
yang kita alami sebagai pendengar firman Tuhan saat ini tidak sama seperti yang dialami Bartimeus. Tetapi Bartimeus mengajarkan kita, walaupun matanya tidak dapat melihat, tetapi pendengarannya dia pakai untuk mengimani Yesus yang tidak dia kenal, yang tidak pernah sekalipun dia lihat. Tetapi dia mengimani Yesus mengajar dengan hikmat. Yesus dapat mengadakan banyak mujizat. Kita tidak pernah melihat Yesus secara nyata. Kita hanya dapat merasakan, melihat Yesus dengan kacamata iman kita. Apakah kita percaya dengan iman kita kalau Yesus yang kita imani sebagai Tuhan itu mampu menyelesaikan perkara hidup kita? Amin. Itu iman. Iman yang kita boleh sampaikan karena pendengaran tentang Kristus melalui kebenaran firman Tuhan. Iman yang mendorong kita untuk mampu berkata, Yesus dapat melakukan segala sesuatu dalam kehidupanku. Yesus dapat menyelesaikan segala perkara hidupku. Yesus dapat menolong dan menguatkanku dalam pergumulan hidup yang sedang aku alami. Saudara-saudara, apa yang kita renungkan dalam kebenaran firman Tuhan saat ini? Poin yang pertama, karena Tuhan menciptakan kita dengan sempurna, jadikanlah kesempurnaan yang kita terima melalui tubuh jasmani ini membuat keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan Sang Pencipta semakin utuh dan sempurna. Kita dapat melihat karya ciptaan Tuhan. Kita dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita dapat membaca kebenaran firman Tuhan. Apakah ketika itu sudah kita dapatkan, kita terima, kita tidak memiliki keyakinan yang sungguh dan penuh kepada kuasa dan kasih Tuhan? Jangan kita mau kalah dengan Bartimeus. Kita yang memiliki mata jasmani yang sehat, pendengaran yang sehat, seharusnya kita punya iman yang besar, iman yang teguh, iman yang sungguh. Kalau Kristus, kalau Tuhan dapat menyelesaikan penderitaan dan perkara hidup yang sedang kita alami. Kita diselamatkan dari dosa. Kita dipulihkan dari keadaan kita. Dan yang poin kedua, datanglah kepada Tuhan. Sampaikanlah segala kesusahanmu, penderitaanmu, sukacitamu, kesenanganmu kepada Tuhan dalam permohonan, dalam doa, ucapan syukur kepada Tuhan. Dikala Tuhan pernah mengangkat engkau, dikala Tuhan pernah menguatkan dan menolong engkau, jangan pernah sesekali engkau meninggalkan Tuhan. Ikutlah Tuhan. Dikala Tuhan pernah mengubah hidupmu, dikala Tuhan pernah memulihkan hidupmu, datanglah terus berseru, bersyukur, bermohon kepada Tuhan
yang telah memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan menciptakan kami dengan sempurna. Biarlah ciptaan yang ada dalam tubuh jasmani ini itu semakin mendorong kami untuk mengimani Kristus yang telah menyelamatkan hidup kami. Kristus mampu memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk dapat mengerjakan, melakukan, dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.